Tetapi di desa, kasihan orang. Ya, Kebutuhan pokok yang sangat terdesak untuk dia harus penuhi. 1, 2, 3. Alumni bicara. Alumni bicara, open your mind. Alumni bicara, Open your mind. open. Ini malam kita kehadiran Ketua Dekopinwil Sulsel yang terpilih secara aklamasi didampingi Pak Dokter. Wah, luar biasa ini barang. Keren. Pak Ketua, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya Pak Ketua. Ya. Alhamdulillah, nama saya Dr. Andas Haji Aldin Bulen, sarjana hukum. Sementara secara de facto Ketua Dekopinwil Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2020-2024. Baru ya Pak Ketua ya? Ya, baru Satu sekali. minggu mungkin 2 minggu. Baru 1 minggu. Luar lagi. biasa. Kalau di sampingnya Pak Ketua, Pak Dokter mungkin bisa kelihatan namanya. Terima kasih, nama saya Hendra Ifni. Saya di sini mendampingi Pak Ketua terpilih. Iya. Ya, kebetulan saya dari birokrasi dari pemerintahan. Dari pemerintahan. Di provinsi. Saya di pusat sekarang. Oh, di pusat sekarang. Di Kementerian Koperasi. Bukan, Dari koperasi. dari Koperasi. Saya pernah berdinas di koperasi sewaktu di Makassar. Oh, begitu, Pak. Pak Ketua, apa yang menarik memimpin suatu organisasi ini Dekopinwil yang membawai begitu banyak macam koperasi? Wah, memang ini menarik ya. Setelah saya banyak paham dan banyak tahu baru-baru ini tentang dunia perkoperasian di era modern ini, ternyata sangat dituntut antusias, aspiratif, Iya. motivatif, akuntabel. Setiap gerakan-gerakan koperasi yang ada. Nah, kalau berbicara Dekopin, Dewan Koperasi adalah salah satu organisasi. Iya. Salah satu organisasi yang tunggal. Iya. Dari tidak boleh dua. Tidak boleh dua. Tidak boleh dua. Beda dengan Beda. organisasi lain. Ini diatur oleh keputusan Presiden nomor 6. Oh, diatur sama Kepres Pak Diatur Ketua. oleh Kepres nomor 6 Iya. 2011. Nah, di pasal atau bab 1 di pasal 1 pada poin B, Dekopin itu adalah organisasi tunggal gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idil dan otonom. Oh, begitu. Ya, jadi kalau misalnya perkembangan sekarang ini ada 2 Dekopin, ya kami tidak bermaksud membicarakan Dekopin A, Dekopin B. Ya. Yang pasti bahwa Dekopin itu adalah turunan dari putusan atau dari keputusan Presiden atau disebut dengan Kepres. Kepres. Ya, Kepres. Pada saat itu Presiden masih Bambang Susilo, ya, Iya. yang mengatur. Di dalam konsiderannya itu di pasal 2 dan pasal 3 ya, Dewan Koperasi Indonesia itu dapat dibantu baik melalui APBN maupun APBD. Oh, sumber dananya ada 2 Sumber ya? dananya boleh dari APBN, boleh Oh, dari APBD 1, APBD. boleh APBD 2. Nah, itu tentu regulasi aktivitas Dekopin dalam kesehariannya. Nah, itu. Nah, keterkaitan dengan Sulawesi Selatan, saya melihat secara kaleidoskop perkembangan koperasi kita di Sulsel ini, koperasi kita kurang sekali mengacu ke home industri atau hasil-hasil kerajinan tangan itu sebagai media melalui koperasi. Oh, memang menarik itu. Nah, Masih di UKM dia ya? ya, katakanlah UKM-nya, Iya. ekonomi mikro. Padahal basis pergerakan ekonomi secara nasional itu harus ditopang dari bottom up, dari bawah. Betul. Dari gerakan-gerakan koperasi
melalui UKM-UKM itu. Sama dengan Cina ini ya. Nah, kalau kayak di Home Cina industry. misalnya, katakanlah sebagai perbandingan aja ya, di Jawa Timur misalnya, di Jawa Tengah itu, wah luar biasa kerajinan-kerajinan tangan itu atau keterampilan-keterampilan itu melalui koperasi itu. Iya. Kalau kita ini di Sulawesi Selatan, koperasi kita banyak-banyak bermuara ke simpan pinjam. Urusan gula. Wah, ini yang perlu ini memang ini. Coba kita nantinya melihat bahwa koperasi itu sebenarnya adalah salah satu wadah atau media di dalam berproduksi, dalam berkarya. Jadi baik melalui home industry sampai ke hulu bisa koperasi. Itu bisa koperasi. Bisa ikut tender, bisa pengadaan barang, bisa. Jadi anggapan kita akhir-akhir ini seakan-akan koperasi itu hanya pengadaan gula aja, misalnya kerjasama dengan Bulog misalnya, ini itu pun terbatas. Padahal gerakan koperasi itu ya bagaimana memajukan UKM itu. Termasuk teknologi-teknologi. Termasuk teknologi-teknologi menengah itu. ke bawah ya. Bisa. Nah, insya Allah ke depan ini Dewan Koperasi Provinsi Selatan mencoba kita mempertemukan kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita baik dari akademisi dari UNHAS, akademisi dari UNHAS, Alumni bicara. alumni bicara. Nah, inilah kita mencoba bagaimana kompetensi-kompetensi yang dimiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan koperasi. Mari kita mencoba himpun melalui Dewan Koperasi ini. Ya. Kira-kira seperti apa kiat-kiat yang dilakukan ini yang bisa kita apply kepada masyarakat kita ini yang memang bergerak di perkoperasian sebagai sebuah usahanya yang bisa konsen produksi di dalam itu. Berarti luas cakupannya ya Pak Dokter ya. Kalau seperti cakupannya Dekopinwil ini kan bisa mengarah ke perikanan, pertanian, ya kan. Ya. Jadi koperasi kan sesuai dengan definisinya dia adalah kumpulan badan usaha ataupun perorangan. Iya. Ya, yang mempunyai tujuan yang sama. Ya. Iya. Dan saya kira kalau kita berbicara tentang koperasi dan UKM, saat inilah sebenarnya momen yang sangat dibutuhkan kehadiran koperasi dan UKM, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Karena ini kan menyangkut dengan kehidupan rakyat kecil ya. Iya, betul. Ya. Di pandemi ini kita lihat UKM kita kan mampu bertahan dia. Ya. Beberapa perusahaan yang sudah PHK karyawannya, tapi di sektor UKM kita masih itu selalu dia mampu bertahan. Mampu bertahan. Inilah tantangan kita gimana sebenarnya UKM ini untuk bisa lebih maju lagi. Iya. Ya, karena karakteristik UKM kita di Makassar ini dia selalu sendiri-sendiri. Ya. Dan sama dengan saya sering biasa kita studi banding ke Jawa. Mereka itu kesadaran berkomunitas, berkelompok itu sudah ada. Ya. Kalau kita ini di sini sendiri-sendiri. Ya. Pada dasarnya potensi kita besar, Pak. Pada dasarnya ada induknya ini kan? Iya. Seperti itu. Dekopinwil ada induknya dari koperasi. Ya kan? Jadi mungkin dia bisa saja Pak Ketua ya bahwa koperasi-koperasi yang simpan pinjam atau apa kan bisa pinjam permodalan ke Dekopinwil kan? Karena ada anggaran APBD yang dikelola. Makanya koperasi itu bisa di mikro, makro, bahkan yang besar sekalipun ikut tender lelang bisa. Koperasi. Iya. Cuma memang selama ini kita pikir koperasi mindset kita itu di simpan pinjam sebenarnya dengan yang sampaikan tadi Pak Ketua. Ya, padahal sebenarnya cakupan koperasi itu sangat luas. Ya. Dan itu semua sektor itu ada berapa 16 sektor kalau saya tidak salah ingat itu yang masuk daripada UKM itu. Yang biasa kita sering ini kan kuliner aja. Kuliner ya. Padahal banyak perbengkelan, salon, fashion, kuliner, percetakan. Itu semua mencakup semua lingkup kerja di UKM itu. Makanya sangat luas definisi koperasi itu. Jadi memang Pak Dokter ini apabila koperasi-koperasi kecil ini
memohon pinjaman kepada Dekopinwil berbanding dengan bunga bank, kita bicara bunga bank, memang jauh berbeda ya? Oh jauh, ya jauh berbeda. Ya, koperasi kan filosofinya kan dia ekonomi kerakyatan kan ya. Iya, betul, ya. Jadi membantu bagaimana. Berapa persen biasanya yang bunganya itu? 0, sekian? Iya, 0,6. 0,6. Iya, Oh, terlalu murah atau rendah ya? Berarti masyarakat ini di Sulawesi Selatan memang dia tidak pernah membayangkan Dekopinwil itu seperti apa. Iya. Karena kurangnya sosialisasi ke bawah. Iya, ini tantangan kita. Iya. Tantangan kita. Jadi mungkin Pak Ketua, mungkin bagaimana nanti kita mensosialisasikan ini Dekopinwil. Mindset dari masyarakat di Sulawesi Selatan ini mengatakan bahwa hanya main gula, main terigu. Pada dasarnya kan semua kegiatan usaha dia bisa cover, begitu ya? Iya. Bagaimana menurut nanti ke depannya Pak Ketua untuk mensosialisasikan ini agar masyarakat tahu bahwa Dekopinwil bisa memberikan modal terkait masalah salon apa semuanya kan, dan perbengkelan kan, seperti itu Pak Ketua. Ini memang yang banyak tidak paham ataukah memang kurang sosialisasi para penyelenggara ini. Katakanlah semisal di beberapa BUMN di Sulawesi Selatan, Angkasa Pura, PLN, Pertamina, para bank-bank yang ada yang plat merah itu. Nah, di situ ada dana yang disebut dengan hasil SHU-nya. Ya, dari 2%. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Iya, betul. Yang dihimpun nanti dalam bentuk bantuan. Nah, dihimpun dalam bentuk bantuan ini untuk UKM. Dia punya kredit itu hanya 0,6%. Begitu ya. Iya. Termasuk itu kan dana-dana kur itu kan sebenarnya itu adalah bagian daripada program pemerintah itu untuk menggerakkan itu UKM-UKM yang ada di desa-desa. Menarik gitu. Kita minum dulu Pak Ketua. Ya. Sampai kita merokok dulu karena terpilihnya Ketua Dekopinwil membuka mindset masyarakat koperasi itu sebenarnya sangat nyaman untuk kita nyaman dan nyata. Nyaman dan nyata. Bisa menghasilkan. Perencanaan untuk ke depan Pak Ketua untuk mensosialisasikan alumni bicara siap bekerja sama Dekopinwil untuk mensosialisasikan ini koperasi sampai ke tingkat desa. Wah, alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Jadi kehadiran kami datang di sini sangat-sangat kami dukung dan sangat-sangat kami bersyukur. Di mana kami tahu bahwa alumni, terutama menyangkut masalah Poltek yang disebut dulu Poltek Unas, alumni bicara, wah luar biasa. Jadi begini Pak Ketua, media hanya disiapkan oleh alumni PNP, tetapi alumni bicara ini seluruh universitas yang alumni mau apa saja di Republik ini bisa bicara. Bisa bicara. Luar biasa. Ya. Artinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Alumni bicara. Alumni bicara. Mau dia alumni dirjen, alumni kepala dinas boleh bicara. Tidak menutup kemungkinan semua bisa bicara. Nah, mungkin kehadiran Pak Ketua, kita sangat berterima kasih bahwa hadirnya Dekopinwil di alumni bicara ini, publik menanti akan mensosialisasikan bagaimana koperasi itu sebenarnya agar mindset daripada masyarakat terbuka bahwa tidak seperti ini sebenarnya koperasi. Ini yang perlu dicatat ini. Perlu dicatat. Apabila ada alumni-alumni dari universitas apa saja yang ingin berusaha mau minta permodalan kepada Dekopinwil, Ketua Dekopinwil bisa memediasi. Begitu mungkin Pak? Saya kira begitu. Apa yang menarik Pak Dokter selama di koperasi ini secara income atau keuntungan penghasilan yang nasabah-nasabah memang sangat mendukung pendapatan daripada seseorang. Ya, jadi kalau kita berbicara koperasi memang agak spesifik ini. Ya, berbeda lah dengan sistem-sistem kita belanja di tempat lain atau menjadi anggota di tempat lain. Karena koperasi itu dia bersifat bersamaan. Jadi di dalam koperasi itu ada yang namanya iuran wajib. Ada iuran pokok. Ya, ada juga iuran sukarela.
Dan ini semuanya akan dinikmati kembali ke anggota setiap tahunnya. Ya. Ada rapat Anggota tahunan, ya. RAT yang sering dilaksanakan. Ada permusaman. Dan ini akan kembali. Kan berbeda dengan kita belanja di tempat lain misalnya. Ya. Ya, kita belanja tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau di koperasi bisa dapat. Karena ada saham di sana. Ada, iya, sahamnya kita yang punya semua. Iya, sebenarnya potensi yang besar, Pak. Iya. Saya saja tertarik. Setelah Pak Ketua membacakan ADRT-nya, koperasi di Kopinwil ternyata ini hebat. Ya. Hanya orang yang tidak mau membuka diri sehingga masyarakat, apa sih itu di Kopinwil? Pada dasarnya sumber keuangan banyak. Bagaimana Pak Ketua? Jadi ini bagus, ini ada menarik. Salah satu nanti binaannya di Kopinwil Sulawesi Selatan yang menjadi pilot percontohan di seluruh Indonesia. Ya. Koperasi Semar yang ada di Jeneponto yang setengah kami sudah rintis. Programnya adalah kalau kita kenal di mana-mana di kota ini Alfamart, supermarket di mana-mana. Kalau di Jeneponto kita dapatkan di beberapa stokis itu di kecamatan itu ada penyediaan barang. Contohnya kayak ikan segar, ayam segar, beras, pisang, ubi, apa dan semacamnya. Itu bisa dikredit 1 bulan sampai 2 bulan. Dan harganya sangat rendah. Jadi kita memperdayakan kearifan lokal yang ada di sana itu dihimpun dalam satu kios, siap mobilnya, boleh mengantar. Ini berarti kan, koperasi hanya menyiapkan semacam cold storage ya? Karena ini kan kondisi sekarang kan ada yang disebut program pemerintah bantuan pangan non tunai. Nah, nilainya kalau dirupiahkan 200.000. Nah, penerima ini disebut KPM, kelompok penerima miskin, ya. Miskin ini. Manfaat miskin. Ya, miskin. Ini di Jeneponto nantinya di salah satu koperasi yang sementara kami sudah, alhamdulillah, kami sudah presentasikan, sudah mulai bekerja. Kita menjadi sampling dulu, hanya ada 3 kecamatan. Tujuannya ini adalah kasihan masyarakat petani sendiri atau masyarakat yang tidak mampu di bawah itu dimakan oleh tengkulak atau rintinir yang terlalu besar dia punya res bunga. Nah, dengan adanya ini, semisal ada pisang di sini, bawa ke sini. Ada beras, bawa ke sini. Ada ayam, misalnya ayam kemasan ini, bawa ke sini. Ikan ada ke sini. Nah, ini apakah itu adalah penerima BPNT misalnya, atau penerima biaya-biaya lainnya dari program pemerintah, ini bisa pinjam, bisa ambil. Jadi kebutuhan pokok yang memperdayakan kearifan lokal yang ada di dalam situ. Jadi setiap nantinya kecamatan-kecamatan yang ada itu disiapkan tempatnya, disiapkan mobilnya, bisa mengantar. Tinggal berapa plafonnya setiap pinjaman yang ada, mungkin hanya sebatas sampai 500.000 aja dulu. Nah, saya kira kalau semacam nilai 500.000 itu misalnya atau 1 juta sudah luar biasa itu kalau hanya untuk kebutuhan pokok. Inilah yang kita harapkan di desa-desa nantinya ini, koperasi-koperasi yang bersifat simpan pinjam yang notabene sampai 20%, sampai 15% itu membunuh masyarakat. Bahkan ada yang memaksakan pinjaman dalam bentuk ada jaminan. Ini kan luar biasa. Dengan adanya koperasi ini, insya Allah, terutama nantinya kita menjadi percontohan ini di Jeneponto ini, koperasi Semar ini bisa menjadi contoh dan bisa diterapkan di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kita terkecoh di kota, ada Alfamart, ada ini sudah benar. Tetapi di desa, kasihan orang. Kebutuhan pokok yang sangat terdesak untuk dia harus penuhi. Jadi dengan adanya nantinya dalam bentuk barang dipinjam, hanya memang bukan dalam bentuk uang,
dipinjamkan hanya dalam bentuk barang, itu pun juga barang hanya untuk bahan pokok. Termasuk benih-benih sawah apa? Benih-benih padi. Benih-benih padi, pokoknya apa Benih saja menjadi perkebunan, kebutuhan ya. di sana dapat disukan untuk dapat disiapkan dan dihimpun untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang ada di sana. Jadi alumni bicara, Ketua Dekopinwil terkait masalah sosialisasi menyangkut masalah Dekopinwil, membuka mindset masyarakat. Dekopinwil mampu membunuh rentenir, yang berusaha tengkulak. Mungkin judulnya Dan seperti itu mata nanti, rantai. mata itu kan. Agar masyarakat tahu bahwa Dekopinwil ini adalah murni terkait masalah keputusan presiden, ada kepresnya. Ini memang yang sangat kita sayangkan juga itu, kasihan petani-petani yang ada di desa-desa itu, Pak. Ya. Terutama menyangkut masalah produknya itu jaminan pasar. Jaminan pasar. Iya. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan harga ya. Jaminan harga sehingga Bisa dimainkan. para tengkulak itu atau para rentenir itu memanfaatkan kesempatan ini. Ya, itu kasihan petani. Ya. Inilah yang perlu sebenarnya kita masuk di desa. Dari koperasi betul-betulnya yang ada binanya itu masuk di desa itu, melihat kondisi perekonomian perputaran yang ada di desa itu. Lalu tinggal kita melihat di mana sektor mana kita bisa masuk di situ. Nah, tentunya kita mengharapkan bagi finance yang ada di luar, baik itu melalui bank swasta, bank pemerintah, dan pembiayaan lainnya itu perlu mensupport kita ini supaya ada sinergi, ada pensuplai, ada yang pelemparan ini. Karena kasihan ini kalau rentenir yang sikap dia misalnya masuk lagi tengkulak yang ada ini, kasihan. Padahal ini hanya kebutuhan pokok. Padahal kalau kita lihat omsetnya atau gedung-gedungnya dari aset-aset daripada Dekopinwil ini kan besar di Sulawesi Selatan. Iya, besar. Itu bisa dimanfaatkan, mungkin ada gudangnya, mungkin nanti ke depannya seperti tadi Pak Ketua akan sampaikan akan ada semacam cold storage. Seperti di Jeneponto butuh ayam potong atau butuh apa kan sisa di koperasi Dekopinwil yang diambil Pak Ketua ya. Kalau di Jeneponto ya memang sudah ada beberapa cold storage yang kita sudah siapkan. Oh, sudah ada. Sudah ada, ayam beku sudah ada. Jadi kita ambil ikan dari pangkep, ikan baulu itu kasih masuk di Jeneponto di beberapa kios itu. Itu sudah dilaksanakan bulan ini, bulan lalu. Bulan lalu ya. Bulan lalu. Bulan 11 sudah itu. Ketuanya itu Abdul Rahim, sarjana ekonomi di Jeneponto. Di Jeneponto. Sudah terlaksana itu. Sudah terlaksana bulan kemarin. Luar biasa. Ada juga program nasional itu kan digitalisasi pangan. Ini mungkin sudah sejalan dengan itu, Pak. Bisa jalan dengan itu. Iya. Bagaimana itu Pak Dokter? Digitalisasi pangan. Artinya kan saya menyambung dari apa yang dikatakan tadi Pak Ketua bahwa kita ke dalam sistem distribusinya kita menggunakan teknologi. Digital ya. Kayak Gojek gitu ya. Ya. Sekarang ini menggunakan aplikasi. Surabaya sudah lakukan ya. Usaha apapun yang kita lakukan tanpa kita menggunakan teknologi, betul. Pasti mati. Ya. Ini kan tantangannya juga bagaimana koperasi ini bisa menggunakan teknologi dengan baik ya. Surabaya sudah terapkan itu. Misalkan saya selaku anggota koperasi, misalkan ini saya punya kebutuhan pokok misalkan. Taruhlah saya mau beli Pepsodent. Saya di rumah aja kan, tekan aplikasi koperasi datang gula apa semacam itu kan. Dan itu tetap dalam reward saya sebagai anggota. Iya. Jadi saya sudah terlayani dengan baik. Akhir tahun juga dapat. Ya, ini harus Pak Ketua, kita harus. Ini harus memang kita ini. Digitalisasi ya. Ya, koperasi ini. Jadi terkait masalah digitalisasi pangan itu ya. Berarti ada program yang sampai ke desa pelosok-pelosok desa seperti itu. Sehingga mengontrolnya mudah ya. Seperti itu. Nanti mungkin Dekopinwil nanti kita lahirkan sebuah aplikasi Pak Ketua ya. Ya. Aplikasi Dekopinwil kita nanti harapkan sosialisasinya melalui alumni bicara supaya cepat terakses di desa-desa yang kita anggap ini membutuhkan informasi-informasi mungkin melalui alumni bicara. Apa sudah didata
semua Pak Ketua selama terpilih jadi Ketua Dekopinwil ini, aset-aset Dekopinwil sudah didata semuanya. Kalau keterkaitan dengan aset-aset yang ada di Dekopinwil, kami belum masuk ke sana dulu. Iya. Yang pasti bahwa kami sekarang ini sementara koordinasi dengan dinas terkait. Iya. Baik dinas koperasi, perdagangan, perindustrian, terkhusus untuk Bapak Gubernur. Iya. Jadi mungkin dalam waktu singkat ini, setelah kami sudah pertemuan di pusat, kami akan audiens dengan Bapak Gubernur untuk meminta petunjuk-petunjuk seperti apa yang kita bisa sinergikan. Iya. Jadi memang ini Dekopinwil setiap tahun ada anggarannya dari APBN, ada. Insyaallah ada. Ya lalu seperti itu. Ya seperti itu. Besarannya berapa gitu? Oh, saya belum tahu besarannya. Malah baru-baru Pak Gubernur di Hotel Claro ya. Hotel Claro sudah membicarakan tentang anggaran. Tetapi secara teknis kami tinggal menunggu petunjuk dari Dekopin Pusat, begitu juga Bapak Gubernur dan lembaga teknisnya dalam hal ini Kadis Koperasi ya. Berarti tetap ada koordinasi ya dengan Gubernur, Pak Gubernur dan Kementerian Koperasi yang utamanya. Berarti ada alokasi dana dari APBN yang dialokasikan dari Kementerian Koperasi dan APBD 1 dan APBD 2. Itu bentuk hibah, bantuan. Bukan. Bisa barangkali dijelaskan Pak ya? Pada masalah pemerintah. Persoalan sumber dananya di Dekopinwil terkait masalah dana APBN-nya, terus APBD 1 dan APBD 2. Apa bentuk pinjaman hibah atau jangka panjang bagaimana? Operasional ya? Operasional. Saya kira dalam bentuk hibah, Pak. Dalam bentuk hibah ya? Iya, untuk operasional. Karena seingat saya di APBD itu ada memang pos-pos anggaran untuk untuk Dekopin pelaksanaan. Menarik. Dan, biasanya juga pemerintah daerah itu melakukan kemitraan dengan Dekopinda dalam bentuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah kepada koperasi-koperasi, itu dilibatkan selalu dari pihak Dekopinwil Dekopinda daerah Dan secara pertanggungjawabannya nanti di akhir tahun terkait masalah bantuan dana itu. Kita bangga ini malam bahwa terpilihnya Bapak Aldi Mulan sebagai Ketua Dekopinwil Selatan akan membawa harapan baru, akan memberikan jalan yang terbaik kepada masyarakat, akan membunuh rentenir, tengkulak yang membunuh perekonomian di masyarakat. Alumni bicara Open Your Mind, selamat malam.